Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Priyono, nomor induk 07.030 2230 dari program studi agama-agama mata kuliah Islam kawasan Asia Tenggara. Nah, di kali ini mengenai tugas UTS-nya, saya akan menjelaskan tentang teori-teori Islam di kawasan Asia Tenggara. Untuk teori yang ada di daerah Nusantara ini, yang pertama ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini menyampaikan asal-usul Islam yang berkembang di Nusantara. Pertama, teori Gujarat ini bukan berasal dari Persia atau Arab, melainkan dari orang Arab yang merantau dan menetap di India. Kemudian ia membawanya ke Nusantara. Nah, teori Gujarat ini mendasarkan pendapatnya pada teori sekolah dan teori batu nisan. Atas dasar teori ini ditemukan kesamaan antara mazhab yang dianut oleh umat Islam di Nusantara dan juga umat Islam yang ada di Gujarat. Untuk mazhab yang dianut oleh kedua komunitas Muslim ini sama, yaitu mazhab dari Imam Syafi'i. Dalam teori ini mendapatkan dukungan dari Snow Horgons. Ia mengumumkan dan menjelaskan beberapa hal mengenai kebangkitan Islam dari Gujarat. Yang pertama itu tidak ada informasi tentang peran orang Arab dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Yang kedua itu hubungan perdagangan Indonesia dan India ini sudah terjalin sejak lama. Kemudian yang ketiga, prasasti tertua tentang Islam ini ditemukan di daerah Sumatera. Nah, prasasti ini itu menggambarkan hubungan antara Sumatera dan juga Gujarat. Dan yang terakhir itu Islam datang ke Nusantara sejak awal abad ke-13 Masehi. Ya, kemudian ada juga teori Mekah. Kenapa dinamakan teori Mekah? Karena teori ini itu mengatakan bahwa Islam berasal dari negara-negara Arab. Menurut teori Mekah ini, Islam ini datang langsung dari Mekah atau Arab Saudi. Dan proses penyebaran Islamnya ini sudah terjadi pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7. Teori ini itu disajikan oleh Haji Abdul Karim Amrullah, atau diantaranya diketahui dari Buya Hamka. Nah, Hamka menolak semua asumsi sarjana Barat yang mengklaim bahwa Islam itu datang ke Indonesia secara tidak langsung dari orang Arab. Teori Makkah muncul ketika teori Gujarat ini dikritik oleh para sejarawan. Kenapa? Karena lemahnya argumentasinya itu kurang. Kritik itu datang dari berbagai sejarawan seperti Indonesia, Malaysia, India, Australia, dan juga Perancis. Sejarawan Indonesia yang memperjuangkan teori ini dengan sengit seperti Buya Hamka dan juga Nakib Al-Atos. Sedangkan sejarawan Barat yang mendukung adalah Crawford. Ya. Lanjut, selanjutnya ini ada teori Persia. Teori Persia ini dibuktikan dengan ditemukannya pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat pada abad ke-11. Bukti yang ada itu seperti pada pengaruh bahasa,
Hal ini bisa dilihat dari masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa Arab. Nah, menurut salah satu tokoh yaitu P.A. Hussein Jayaningrat, teori ini itu menitik beratkan tinjauannya pada budaya yang hidup di lingkungan masyarakat Islam di Indonesia yang memiliki kesamaan dengan India atau Gujarat. Di antaranya itu yang pertama, diadakannya peringatan 10 Muharram atau hari Asyura. Kemudian yang kedua, terdapat kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj. Kemudian yang ketiga, pada Nisan Bakam Malikul Saleh tahun 1297 dan Makam Malik Ibrahim tahun 1419 di daerah Gresik. Yang keempat dan juga yang terakhir, pengakuan umat Islam Indonesia terhadap mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling utama di daerah Malabar. Selanjutnya, teori Cina. Kenapa dinamakan teori Cina? Teori Cina ini didasarkan pada argumen yang relatif sama dengan teori Persia. Banyak unsur kebudayaan Cina dalam beberapa kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Menurut Haji de Graaf yang telah menyunting beberapa literatur Jawa klasik atau catatan tahunan Melayu, memperlihatkan adanya peranan orang-orang Cina dalam pengembangan Islam di Indonesia. Dalam tulisan disebutkan bahwa tokoh-tokoh besar seperti Raden Rahmat atau Bong Swiho atau Sunan Ampel dan Raden Fatah Jinban merupakan orang-orang keturunan Cina. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penyebaran Islam dimulai dari Cina yaitu batu nisan Syekh Abdul Qadir bin Hasan Syekh Alam di Langgar, Kedah bertarik 903 Masehi. Kemudian ada batu tertulis di Phan Rang di Kamboja tahun 1025 Masehi. Yang selanjutnya ada batu nisan di Pahang tahun 1028 Masehi. Kemudian ada batu nisan Putri Islam di Brunei tahun 1048 Masehi. Selanjutnya batu bersurat Terengganu tahun 1303 Masehi. Dan yang terakhir ada batu nisan Fatimah binti Maimun di Jawa Timur yang ditemukan pada tahun 1082 Masehi. Ya, cek kurang ya.